Halo semuanya. Sebelum masuk ke dalam materi, perkenalkan kami dari Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Kami akan membahas materi yang telah diberikan oleh dosen kami dari mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan. Namun sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Injili Korompis dengan NIM 210611020507. Yang kedua, Tesalonika Pangaila, saya sendiri dengan NIM 210611020204, dan Tiara Amalia dengan NIM 210611020151. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, menjelaskan pemanfaatan teknologi keuangan dalam bisnis. Yang kedua, menjelaskan pengertian bank umum. Yang ketiga, manajemen bank umum. Yang keempat, bank syariah. Dan yang terakhir, bank perkreditan rakyat. Materi yang pertama, menjelaskan pemanfaatan teknologi keuangan dalam bisnis. Yang pertama, pengertian fintech. Apa itu fintech? Fintech adalah singkatan dari financial teknologi yang berarti teknologi keuangan. Jadi sebenarnya apa itu fintech? Adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Selanjutnya, perkembangan fintech di Indonesia. Teknologi fintech Indonesia dimulai tahun 2006, namun sayangnya saat itu masih sedikit perusahaan menggeluti bidang ini. Ketika Asosiasi Fintech Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka kepercayaan fintech Indonesia mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Akibatnya, perusahaan fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan begitu pesat hingga 140 perusahaan tercatat dalam daftar fintech OJK. Tidak berhenti sampai situ, pada tahun 2015 berkembang lagi fintech syariah. Fintech syariah merupakan jenis fintech yang bergerak atas dasar prinsip Islam. Oleh karena itu, lahirlah Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang menaungi fintech syariah di Indonesia. Manfaat fintech di Indonesia. Yang pertama, transaksi keuangan jadi lebih mudah. Yang kedua, akses pendanaan lebih baik. Yang ketiga, taraf hidup masyarakat meningkat. Yang keempat, mendukung inklusi keuangan. Yang kelima, mempercepat perputaran ekonomi. Cara kerja fintech. Fintech adalah salah satu bidang usaha sophisticated yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan, penyimpanan, distribusi uang, dan teknologi. Oleh karena itu, cara kerja fintech kompleks dan bercabang-cabang sesuai dengan layanan kepada masyarakat. Jenis-jenis fintech di Indonesia. Perkembangan fintech di Indonesia mengakibatkan muncul berbagai inovasi produk fintech yang membantu aktivitas keuangan dan menunjang kehidupan masyarakat. Berikut ini adalah jenis-jenis fintech yang berkembang belakangan ini. Yang pertama, peer-to-peer lending. Yang kedua, crowdfunding. Yang ketiga, e-wallet. Yang keempat, microfinance. Yang kelima, payment gateway. Yang keenam, investasi. Dan yang ketujuh, bank digital. Yang selanjutnya adalah menjelaskan pengertian bank umum. Definisi bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti SIN, bank, dan komersial. Pengertian bank umum. Bank umum adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat atau funding dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lending. Bank umum juga berfungsi sebagai agent of trust
agent of equity, dan agent of development. Jenis-jenis bank umum berdasarkan statusnya. Berdasarkan kemampuannya dalam melayani masyarakat luas, maka bank umum dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, bank devisa. Bank devisa adalah bank yang mendapat persetujuan atau ditunjuk oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, untuk dapat melakukan kegiatan usaha bidang perbankan dalam valuta asing. Yang kedua, bank non-devisa. Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Tugas dan fungsi bank umum. Tugasnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau disebut juga funding dan menyalurkan dana lending. Selanjutnya fungsinya yaitu agent of trust atau agen kepercayaan, agent of equity atau agen ekuitas atau permodalan, agent of development atau agen pembangunan. Selanjutnya, jenis kegiatan bank umum. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, memindahkan uang baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank itu sendiri. Yang kelima, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan atau dengan pihak ketiga. Yang keenam, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Dan yang terakhir, melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Selanjutnya, manajemen bank umum. Sasaran manajemen bank umum dibagi menjadi dua. Sasaran jangka pendek, yang pertama pemenuhan likuiditas terutama untuk memenuhi likuiditas wajib minimum. Yang kedua memenuhi penarikan dana oleh nasabah sehari-hari. Yang ketiga menyediakan jasa-jasa lalu lintas pembayaran. Yang keempat penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga jangka pendek atau instrumen pasar uang. Yang kedua sasaran jangka panjang, memperoleh keuntungan dari kegiatan bank untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memaksimalkan kekayaan pemilik bank. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen bank, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari struktur organisasi bank yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan, kebijakan, atau perencanaan. Yang kedua, filosofi dan gaya manajemen, yaitu konservatif atau agresif. Dan yang ketiga, ketersediaan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi. Faktor eksternalnya terdiri dari kebijakan moneter, fluktuasi nilai tukar dan tingkat inflasi globalisasi, persaingan antara bank maupun lembaga keuangan non-bank, dan yang terakhir perkembangan teknologi. Materi yang selanjutnya, bank syariah. Pengertian bank syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung grahar, masyir, riba, zalim, dan objek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Penanggung jawab bank syariah. Untuk menjaga konsistensi dalam menjalankan aktivitas perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam, Bank Syariah juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia. Perihal pengawasan tersebut dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang tersebut terdapat pernyataan pemberian kewenangan kepada MUI melalui DSN MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariat terhadap suatu produk perbankan.
Jenis bank umum ada dua, yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Fungsi sosial. Fungsi sosial merupakan aspek pertama yang memperlihatkan perbedaan antara bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah secara signifikan. Dalam pelaksanaan aktivitas perbankan syariah, bank umum syariah dapat menjalankan fungsi sosial sebagai lembaga baitul mal. Penghimpunan dana. Dalam sistem penghimpunan dana, Bank Umum Syariah diperbolehkan untuk menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf berbentuk uang. Wakaf uang yang diterima tersebut akan disalurkan kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Penyaluran dana. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya bisa menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah yang didasari oleh akad ijarah. Tujuan dari bank syariah. Tujuan utama bank syariah sendiri adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan mengupayakan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan norma syariat Islam. Selanjutnya adalah istilah-istilah dalam bank syariah, yaitu pembiayaan, ujroh, dan akad. Selanjutnya, keunggulan dari bank syariah. Satu hal lagi kelebihan yang dimiliki oleh bank syariah, yaitu adanya produk-produk khusus yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Produk-produk itu antara lain adalah tabungan haji dan umroh, tabungan kurban, wakaf hingga deposito syariah. Selanjutnya, Bank Perkreditan Rakyat. Apa itu BPR? BPR adalah pengembangan dari lembaga simpan pinjam yang dahulu dikenal dengan sebutan lumbung desa, bank desa, bank tunai, atau bank pasar. Kegiatan utama BPR adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat, pengusaha mikro, kecil, dan menengah, dan juga sebagai lembaga simpanan yang terpercaya dengan pelayanan dan persyaratan yang cepat dan sederhana dengan menggunakan prinsip 3T, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Tujuan Bank Perkreditan Rakyat. Tujuan dari Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah untuk fokus melayani masyarakat, khususnya masyarakat di daerah pelosok dan terpencil yang selama ini belum terjangkau secara maksimal oleh layanan bank umum. Peran Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR memiliki peran untuk menunjang pelaksanaan pembangunan secara nasional dan diharapkan mampu meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional agar tercipta kesejahteraan masyarakat. Untuk merealisasikannya, BPR melayani kebutuhan masyarakat yang umumnya adalah seorang nelayan, petani, pengusaha kecil, pedagang, peternak, hingga pensiunan. BPR berfokus kepada masyarakat di wilayah terpencil agar mampu mewujudkan pemerataan ekonomi dan masyarakat terhindar dari kegiatan para rentenir. Fungsi dan tugas BPR adalah yang pertama menerima dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka, yang kedua memberikan kredit, yang ketiga menyediakan pembiayaan bagi nasabah, dan yang keempat menempatkan dananya dalam bentuk SBI, sertifikat deposito, dan atau pada bank lain. Berikut keuntungan menjadi nasabah BPR. Yang pertama, jenis jaminan yang disarankan tidak sulit. Yang kedua, mengutamakan unsur kepercayaan. Yang ketiga, memiliki sistem pemasaran yang baik. Yang keempat, pencairan dana cepat dan mudah. Dan yang kelima, BPR adalah bank terpercaya. Jenis-jenis BPR. Berdasarkan jenisnya, maka BPR dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah BPR Badan Kredit Desa atau BKD. Yang kedua adalah BPR bukan Badan Kredit Desa. Dan yang ketiga adalah LDKP atau Lembaga Dana dan Kredit Perdesaan. Berdasarkan pengelolaannya, maka BPR terbagi menjadi 2, yaitu BPR konvensional
atau BPR, dan BPR Syariah atau BEPRS. Berdasarkan kepemilikannya, maka BPR terbagi menjadi dua, yaitu BPR yang dimiliki oleh pemerintah atau umumnya pemerintah daerah tingkat 2 dan BPR yang dimiliki oleh swasta. Selanjutnya produk BPR. Yang pertama tabungan, yang kedua kredit, yang ketiga deposito, dan yang keempat sertifikat Bank Indonesia. Demikianlah video materi presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih.